Salve saudara-saudari terkasih pecinta renungan harian Katolik. Tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, suatu kebanggaan besar bagi orang tua dan kerabat saat seorang anak dalam keluarga itu meraih juara di kelas. Apalagi bila ada anak dalam keluarga itu yang lulus dari perguruan tinggi dengan predikat cum laude. Kebanggaan orang tua ini pun biasanya dibarengi dengan pujian dari rekan-rekan orang tua anak tersebut. Dalam dunia profesi, ada satu profesi yang tampak kerjanya sederhana dan ringan, yaitu profesi konsultan. Profesi konsultan ini tidak butuh modal besar untuk membuka usahanya. Yang utama adalah keahlian dalam bidangnya. Dan akan datang pengusaha-pengusaha berkonsultasi kepadanya untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha. Seorang konsultan ini bisa dikatakan sebagai orang bijaksana. Karena dengan kebijaksanaannya, sebuah perusahaan yang telah goyah dapat bangkit kembali. Untuk menjadi konsultan yang handal, tentu harus pintar dan pandai. Sebanding dengan jasa kebijaksanaannya, upah jasa konsultan ini tidaklah sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang bijak dan pandai ini adalah dambaan setiap orang. Karena itu, untuk mencapai itu semua, orang tua akan berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah ternama, walau harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Seiring dengan kepandaian seseorang, biasanya orang pandai akan memandang setiap kasus atau suatu masalah dengan logika. Semakin tinggi kepandaian seseorang, maka akan menolak sesuatu yang tidak diterima akal dan logikanya. Semua harus dapat dikaji dan dibuktikan dengan logika agar dapat ia terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus bersabda, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil." Apakah Allah Bapa tidak menghendaki umat manusia menjadi bijak dan pandai? Apakah Allah ingin kita berlomba-lomba menjadi orang yang tidak bijak dan orang yang tidak pandai? Sesungguhnya Allah tidak anti dengan kebijaksanaan dan kepandaian. Sebab Allah sendiri yang memberi akal budi pada manusia agar menjadi pribadi yang bijaksana. Yang tidak dikehendaki Allah adalah saat manusia mengandalkan kebijaksanaannya dan kepandaiannya melampaui imannya. Sebab memang faktanya orang yang kurang bijak dan kurang pandai cenderung mengandalkan imannya dalam menjalani hidup. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi orang bijak dan pandai akan semakin beriman jika ia senantiasa menyadari bahwa kebijaksanaan dan kepandaiannya adalah anugerah dari Allah. Jika kesadaran ini ada dalam diri orang bijak dan pandai itu, niscaya Yesus Sang Anak juga akan berkenan menyatakan misteri kerajaan Allah kepadanya. Marilah kita senantiasa mencari kebijaksanaan dan kepandaian dengan dasar iman akan Yesus Sang Putra, agar Yesus Sang Putra Bapa berkenan menyatakan Bapa kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.